Shalom, Bapak Ibu Jemaat terkasih. Dengan penuh semangat dan optimisme, saya menyapa Bapak Ibu Jemaat semua yang ada di rumah. Sebelum kita beraktivitas, kita memberikan waktu bagi Tuhan untuk kita renungkan firman-Nya, sehingga menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk menghadapi hari ini dengan berbagai macam tantangan tentunya. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1-16, tapi kita hanya akan membaca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dari pembacaan kita nanti saya memberikan judul Disiplin Rohani. Nah, disiplin rohani. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya akan mengulangi, ada beberapa kata di sini. Yang pertama, latihlah dirimu beribadah. Lalu yang berikutnya, ada kata latihan badani terbatas gunanya. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kata latihlah dan latihan di sana, kalau kita membaca dalam terjemahan yang lain, memang ada menggunakan beberapa kata. Nah, yang menarik, kata latihlah dan latihan, di sana menggunakan kata gumnaze atau gumnasia. Nah, kalau kita nonton Olimpiade, itu tentunya ada tempat berlatih atau tempat olahraga bagi para atlet senam, gimnasium. Atau juga ada olahraga senam atau olahraga yang seperti balet begitu ya, gimnasia, gimnastik istilahnya begitu. Nah, artinya bahwa sama seperti seorang atlet, Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita ingin mencapai prestasi puncak, ya tentunya medali emas, ya prestasi paling tinggi, juara Olimpiade tentunya, perlu berlatih dengan keras, ya perlu berlatih, mendisiplinkan waktu kita, mengorbankan banyak waktu kita, berlatih dengan keras. Begitu juga orang percaya, jika mau hidup kita semakin bertumbuh di dalam iman, tentunya kita perlu membangun dan berlatih disiplin rohani. Nah, tentunya kita juga perlu disiplin waktu, disiplin dalam hal-hal rohani tentunya. Nah, Bapak Ibu Jemaat terkasih, mengapa kita perlu disiplin rohani? Yang pertama bahwa karena di dunia ini saat ini banyak penyesat dan banyak ajaran-ajaran sesat. Kalau kita membaca secara keseluruhan kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 dan kedua, jelas sekali judul perikopnya saja sudah mengatakan kepada kita tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran, banyak sekali firman-firman Tuhan yang tentunya kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, tidak peka, karena kita tidak suka baca firman Tuhan, mungkin kita akan terseret, ikut-ikutan. Nah, hati-hati. Dan yang kedua, mengapa kita perlu disiplin rohani? Karena kita adalah pelayan. Karena kita adalah hamba Tuhan. Ya. Konteks kita sebagai hamba, bukan saja di gereja, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga, dalam kita bergaul, dalam kita berorganisasi, dalam kita bekerja, ya, kita adalah hamba Tuhan. Artinya kita membawa kesaksian, kita membawa nama Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, sikap kita. Itulah tentunya kita harus disiplin rohani. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu disiplin rohani adalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Dan yang keempat, bahwa lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Efesus 6 ayat yang ke-12. Tentunya kita perlu disiplin rohani. Kira-kira disiplin rohani itu apa saja sih? Ya, tentunya berdoa. Yang kedua, membaca Alkitab. Yang ketiga, bisa berpuasa. Yang keempat, berlatih untuk memberi persembahan. Lalu yang kelima, melayani. Tentunya melayani di gereja. Yang keenam, berlatih menggunakan uang dengan baik. Lalu juga menggunakan waktu kita dengan baik. Dan banyak hal yang lainnya yang dapat kita gunakan sebagai dalam rangka kita mendisiplinkan rohani kita.
Bapak Ibu jemaat terkasih, ada sebuah perkataan menarik dari Alan Cope. Dia berkata, seorang murid Kristus harus membayar harga dari pengenalannya akan Tuhan dengan cara berkomitmen menjalankan disiplin rohani. Sebab relasi dengan Tuhan dapat dibangun melalui disiplin rohani. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika menyaksikan video ini adalah salah satu Bapak Ibu Saudara juga menjalankan disiplin rohani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Tentunya ada tantangan yang baru, ada hal-hal yang baru akan kami temui di hari ini. Tetapi kami belajar bahwa saat kami disiplin dalam hal-hal rohani, apapun yang akan kami hadapi di depan, apapun tantangan yang akan kami alami di depan, saat kami punya disiplin rohani yang baik, sehingga kehidupan rohani kami fit, kami tentunya tidak takut, kami tentunya tidak khawatir, karena kami sudah siap secara rohani. Bapak Surgawi, ini doa kami, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap hal yang akan kami lakukan hari ini, dan jaga lindungi keluarga kami. Dan ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.